Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul Kuntilanak Kesurupan 2011. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya, oke. Scene diawali Wesley menulis novel horor didatangi pembantu gagapnya bernama Maya yang baru pulang dari pasar. Wesley ke kamar adiknya bernama Alice. Terlihat Alice nggak suka dengan kakaknya karena ia nggak dibolehin jadi model. Apa salahnya sih jadi model, ha? Nggak ada salahnya sih. Scene pindah ke Momon yang pipis sambil teleponan di samping dosen bernama Pak Julian. Momon sangat berisik sehingga pipis si dosen nggak bisa keluar. Mana ada kencing malu-malu? Yang kagak malu-malu air terjun, bukan air kencing. Baru keluar, Momon bertemu dosen Ciwi bernama Bu Julia. Melihat keseksoyannya, Momon langsung menggoda. Ini tabung LPG ibu yang 3 kilo juga bisa saya manajerin ini, Bu. Mau Makan. Wesley ke rumah Kevin yang pintunya nggak dikunci. Ternyata Kevin masih molor. Wesley membangunkannya dengan berbagai cara, namun sia-sia. Wesley menemui Momon untuk dimintai menulis biografinya artis bernama Indra Devian dengan upah yang lumayan. Alice renang bersama Giska dan Dila. Terlihat ia nggak mau pulang. Gue lupa alamat rumah. Malam hari, Wesley mulai nulis. Tiba-tiba bolang gelinding sendiri dan kuntilanak datang. Paginya Maya ngepel, namun ada beberapa jejak kaki. Ketika dibersihkan lagi, Maya lari ke kamarnya Alice dan mengabarkan jika ada kuntilanak. Ya udah, gini, suruh Kutia pulang aja ya. Karena mainin bonekanya, Alice mengusir Maya pergi. Namun, ia cerita ke Maya tentu saja dah hilang. Satu hal yang membuat Alice penasaran yaitu mengapa ada kuntilanak di rumahnya. Kevin cerita ke Giska jika Wesley mendapat proyek menulis biografi Indra Devian. Namun Giska nggak suka karena si artis dinilai sebagai penjahat kelamin. Ada cewek sampai bunuh diri gara-gara patah hati sama dia. Giska ke perpus bersama Dila. Dila mengambil buku kemudian menunjukkan novel horor yang mau ia baca. Scene terulang namun kali ini Giska kaku. Maya tidur, didatangi kuntilanak. Melihat si Kunti, Maya ngecek. Sampai kamar mandi, nggak ada apa-apa. Untung hanya mimpi, padahal nyata. Ia mengejar, ternyata itu Alice. Wesley dan Kevin ke kosnya Dila dan Giska yang masih lemes karena teror kuntilanak. Mereka menduga hal ini berhubungan dengan proyeknya Wesley. Mau mandi, Maya melihat Alice minum air berlebihan. Ia mendekatinya karena air habis, Maya disuruh mengambilnya lagi. Ternyata Alice yang asli udah di dapur. Yang di sana siapa? Giska masih nggak percaya kuntilanak. Ia memasang oven, tiba-tiba Kevin tiduran sambil baca buku. Namun ada yang dodol, yang pasti kuntilanak. Wesley ke kamar mandi, melihat ada seseorang di sebelahnya, padahal kosong. Ia keluar bertemu Kevin. Begitupun dengan Giska dan Dila. Masing-masing mereka duduk dan berusaha mempertahankan pendapat masing-masing. ya bocor lah. Kuntilanak, Wesley mengajak membuktikan itu benar-benar kuntilanak. Mereka saling bertemu kemudian lanjut berdebat dengan pendapat masing-masing. Konkret main pocong. Kuntilanak. Masih ngeyel, teman-teman meninggalkan Wesley. Tiba-tiba bangun tidur, Momon didatangi kuntilanak. Ia membaca mantra anti kuntilanak namun gak mempan. Momon menelpon Wesley dan saling ngabarin jika habis diteror kuntilanak. Maya teleponan dengan seseorang ditemani kuntilanak lewat. Ia menyiapkan teh di meja makan. Tiba-tiba vas bunganya gerak. Alice yang mau berangkat juga didatangi kuntilanak. Ia masuk dan bertemu Maya yang lagi-lagi mengaku melihat kuntilanak. Kuntil anaknya ada 2.
Itu 3. Kevin pipis, tiba-tiba ada Ciwi di sampingnya. Ia keluar dan bertemu Wesley, namun Kevin mengaku sebagai Nadia. Ia juga memberikan sebuah foto kepada Wesley. Selamat datang ke dunia normal ya. Malamnya, mereka meneliti foto itu dan mendapat nomor telepon di belakangnya. Tiba-tiba, gantian pocong yang datang. Giska dan Dila tidur. Giska terbangun tiba-tiba. Giska melihat sesuatu di kolam renang yang pasti kuntilanak. Hal yang sama terjadi pada Dila. Wesley meneruskan biografinya. Tiba-tiba Giska datang. Ia ngode-ngode dengan mijat. Namun Kevin ke wastafel untuk gosok gigi. Saat nada air, ia pun digosokin kuntilanak. Wesley tidur dan selimutnya ditarik. Ia turun, ada kaki menyertai. Asyik-asyik tidur, kuping Kevin dibuntu kuntilanak. Ia juga digelitikin. Kevin mendekat guna mencekik si Kunti. Tentu saja hilang dan datanglah Wesley. Gak ada apa-apaan itu. Para Ciwi pulang ke kosan. Alice yang melepas sepatu merasa ada seseorang di depan. Giska dan Dila ke dapur, tiba-tiba bau anyir. Alice beres-beres, namun tasnya ditahan kuntilanak. Mereka ke kamar, Alice-nya dah hilang. Wesley langsung dikabarin. Kevin yang di sana pun menyarankan, Kita coba telepon cewek yang ada di foto itu. malam hari, Momon masih diganggu. Ia pindah ke kursi, malah bertemu pocong. Kevin dan kawan-kawan ke klub malam. Ia menemui Ciwi bernama Vina. Saya Wesley mbak yang tadi nelfon mbak. Mereka bertanya tentang Nadia yang merupakan sahabatnya. Scene flashback Nadia yang hamil anaknya Indra Devian diantar Vina ke klinik aborsi. Namun dalam proses persalinan Nadia meninggal. Giska dan Dila ke kamar mandi sambil ngerasani Nadia. Makanya, kalau ngayal jangan tinggian. Kuntilanak pun muncul dan mereka kabur. Mereka pindah tempat, datanglah Momon yang diceritain semuanya dengan kesimpulan. Kuntilanak itu gak suka gue nulis Indra Devian itu kebaikannya. Hah? Paginya cowok-cowok melihat Pak Julian mengajak Bu Julia anu-anu. Namun endingnya Bu Julia bersikap tegas. Punya malu gak? Malu. Gak pakai awalan akhiran, malu. Sekarang pergi. Merasa diliatin, Bu Julia juga marah. Wesley dan Momon kembali mendatangi Vina untuk meminta penjelasan lebih lanjut. Mbak tahu di mana Nadia dikuburinnya? Iya. Soalnya saya yang nguburin Nadia. Namun Vina nggak bisa memberitahunya karena wasiat Nadia adalah merahasiakan kuburannya dari publik. Malamnya mereka diantar ke makam Nadia. Di tengah perjalanan mereka bertemu seseorang yang ternyata adalah Pak Julian. Ini pada ngapain di sini kalian? Hah? Tahu bapak sendiri ngapain? Minta ilmu pelet. Kabar baiknya di sini kuburan Vina. Mereka langsung menggalinya. Tiba-tiba penggalian diteruskan, kuntilanak datang dan mereka kabur. Di rumah, Wesley tidur didatangi kuntilanak. Ia pun ngikutin. Sampai ke kamar mandi, si Kunti hilang. Vina yang bebersih di toilet klub malam ditemui Nadia. Balikin anak perempuan itu ya. Wesley dan Kevin nyantui-nyantui. Disinilah Alice pulang dan langsung baikan dengan kakaknya. Malam hari, si pocong merasuki kuntilanak. Film pun berakhir. Oke, film ini mendapat 2,7 dari IMDb. Untuk rating versi saya bernilai 3,0. Sampai di sini rangkum film Kuntilanak Kesurupan 2011 dan see you next video.